kalau anggur tuh enaknya kita bisa setting, dia nggak mengenal musim dan kita bisa membuahkan kapan aja. Dan kemarin kurang lebih ada 2000 dompol yang kita ada di kebun ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakyo. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Pemirsa, hari ini saya yang kedua kali tempatnya Barono akan belajar langsung dengan Mas Rehan tentang budidaya tanaman anggur. Mulai dari kecil, tanam, pemupukan, perawatan, sampai panen pemirsa. Supaya anggurnya seperti ini. Ikutin video ini sampai selesai. Saya dalam budidaya anggur, saya ini masih belum tahu. Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu. Seandainya beli seperti ini, apa yang harus kami lakukan agar tanamannya bisa menjadi subur? Kalau untuk langkah pertama, setelah beli bibit, kita siapkan tempat terlebih dahulu. Kita buat lubang besar sekitar 60 cm kali 60 cm. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan kita pertama ini kita keduk dulu kedalaman 60 kali 60. Kemudian kita beri media tanam seperti kompos kascing sama sekam bakar. Nah, untuk kascing dan sekam bakar kita menggunakan perbandingan 2:1 untuk 2 karung sekam bakar sama 1 kascing. Nah, itu kita campur jadi satu, baru tanaman ini siap di grounding seperti itu. Nah, kalau untuk pot sendiri, seperti yang contoh kita ada, itu potnya minimal ukuran diameter 40 cm. Nah, untuk medianya sama persis, Pak. Sama. Nggak ada yang beda ya. Penyiramannya itu bagaimana Mas Rehan? Nah, kalau untuk habis kita tanam, habis kita grounding, itu langsung kita siram. Oh ya. Kalau bisa dibasahin lah sampai basah. Kemudian untuk penyiraman yang kita lakukan di sini seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya. Kalau di pot? Kalau di pot tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya media itu kering sekali bisa disiram. Tapi kalau misalnya masih lembab nggak perlu, karena anggur kan nggak suka air. Nah, kalau untuk penyiraman sendiri lebih bagus 100% karena anggur itu sangat suka sekali panas tapi tidak suka kebanyakan air. Itu pemupukannya setelah umur berapa dari tanam itu Mas Rehan? Kalau untuk pemupukan biasanya kalau kita yang terapkan seminggu setelah tanaman itu ditanam atau di grounding seperti itu. Kalau untuk step pertama untuk pembesaran pohon, pembesaran bibit, kita menggunakan AB Mix bisa. Terus kemudian kalau enggak NPK Mutiara? Ya, NPK Mutiara yang warna biru itu. Setelah gede, ini bagaimana caranya supaya tanaman itu cepat berbuah Mas Rehan? Nah, kalau untuk caranya pembuahan, langkah pertama kita pembesaran batang bawah dulu. Jadi setelah grounding tadi, nah itu dinaikkan ke atas, itu sampai umur kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih segini. Ini 6 bulan. Nah, kemudian setelah 6 bulan kita pruning. Kita potong. Berarti nggak sisa daun sama sekali? Enggak. Kita pruning total kurang lebih 1,5 meter. Nah, dari 1,5 meter ini nanti kan akan tumbuh batang sekunder. Nah, batang sekunder ini kita pelihara boleh 2, boleh 4. Maksimal? Nah, maksimal itu 4. Kalau minimal 2. Nah, jadi ini untuk sekunder nanti kita bentuk ke atas lagi, kita buat tajuk. Kita buat seperti T gitu. Ya, ini T. Nah, kemudian dari sini tersiernya atau tunas airnya dipelihara untuk calon buah. Seperti itu. Berarti Nah, nanti yang bakal berbuah berarti yang mana Mas Rian? yang akan berbuah yang tersier. Cabang ketiga. Cabang ketiga. Terus yang cabang keduanya dibiarkan? Cabang kedua hanya untuk perbanyak cabang aja. Kalau misalnya
Kalau misalnya kita nggak pruning, itu kan kita menggunakan single garden. Kalau kita pruning, kita menggunakan double garden. Jadi buahnya presentasinya lebih banyak. Seperti itu. Seandainya saya sudah mempunyai cabang yang ketiga, apa yang saya harus lakukan supaya tanaman saya itu cepat berbuah, Mas? Nah, kalau untuk yang langkah pertama, Ya. setelah cabang ketiga, Ah, kita pelihara kurang lebih 15 daun. Kita pelihara 15 daun, kita hitung dulu. Nah, sampai ke daun ke-15, misalkan ini daun ke-15. ya. Nah, ini kita potes ujungnya seperti ini. Ya. Kemudian sulurnya hilang, sulurnya dibersihkan. Semua sampai bawah. Semua sampai ujung. Kemudian tunas air juga hilang. Supaya Jadi cabang keempat nggak boleh ada. nggak ada, jadi kita maksimal sampai cabang ketiga. Nah, ini kita jaga terus, jangan sampai ada tumbuh tunas air atau sulur lagi, agar nutrisi yang disimpan sama pohon ini tercukupi. Nah, terus kalau daun ujung ini udah besar, udah kurang lebih 3 minggu, nah itu nanti kita potong 4 bat dari belakang. Nah, bat itu yang kayak pentolan korek gini. Ruas berarti ya. Ruasnya. Ruas. Nah, seperti ini kita potong di sini. Nah, nanti batnya ini akan tumbuh membawa bunga. Setelah kita potong tadi kurang lebih 4 ruas atau 4 bat tadi. Ya. Nah, itu kan ini namanya bat. Nah, ini nanti akan tumbuh. Bunga. Kemudian dia akan membawa bunga. Jadilah seperti ini. Oh, iya. Ini tapi kebetulan di atasnya ya. Ya, kebetulan di atasnya. Berarti bunga nanti bisa tumbuh di sini atau di sini ya? Iya. Ini kebetulan Tapi di sini. tapi biasanya di 2 bat paling awal. Oh. Nomor 1 sama nomor 2 biasanya. Semisal di 4 bat itu tumbuh salon 2 itu ada 3. Ya. Boleh. Boleh. Itu dipelihara semua. Boleh dipelihara. Nah, ini Mas Satur, ini kan Dua. antara ruas 1 dan 2 ini berbuah semua. Oh iya. Keren pemirsa. Mas Rehan, ini kan sudah berbuah, sudah mau mulai masak. Nanti ini setelah saya panen, itu nanti supaya nanti cepat berbunga lagi, itu apa yang harus saya lakukan, Mas Rehan? Nah, setelah kita panen tadi, Ya, nah kita ulangin dari awal. Atau kita kurangin tunas air atau tunas ketiga seperti ini. Nah, ini kan tunas ketiga. Ini yang Nah, buah tadi. yang ini yang bawa buah tadi. Nah, setelah buah itu panen, kita potong 4 ruas. 1, 2, 3, 4. Nah, kita potong sebelah sini. Nah, kemudian bat ini akan tumbuh membawa tunas baru. Nah, kemudian kita mulai potes pucuk lagi. Jadi kita mulai dari awal. berarti Mas Rehan nanti setelah sini tumbuh tunas baru lagi, Iya. timbul bunga, buah, dan nanti dipanen lagi, nanti berarti harus dipotong lagi. Potong lagi. Ya, siklusnya seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Iya. Nah, biasanya Mas Rehan, buah pertama sampai buah kedua itu paling cepat berapa? Jadi setelah kita panen, untuk waktunya kita mau pembuahan lagi kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Nah, 2 sampai 3 minggu kita mulai potes lagi. Nah, dan seterusnya sampai seperti itu. Kalau untuk bunga sampai matang itu 3 bulan waktunya. Jadi kalau anggur itu enaknya kita bisa setting. Nah, anggur itu dia nggak mengenal musim dan kita bisa membuahkan kapan aja. Nah, kalau kebetulan kebun kita setting 1 bulan sekali panen, jadi nggak terus 3 bulan panen raya terus kemudian berhenti enggak. Kita setting 1 bulan sekali. Dan kemarin kurang lebih ada 2000 dompol yang kita ada di kebun. Wow, mulai proses pembungaan, kira-kira pupuknya apa Mas Rehan? Nah, setelah kita pruning, nah, kalau andalan kita adalah pupuk happy. Pupuk happy itu ada 4 unsur. Yang pertama asam humat, yang kedua karate boron, yang ketiga KNO, dan yang keempat MKP. Seperti itu. Kalau pupuk happy kita dari senior racikan. Nah,
namanya unsurnya pupuk happy itu. Kalau unsurnya ada 4 tadi. Mas Rehan, ini kan buahnya banyak. Ya. Kira-kira ini bisa nggak terjadi kerontokan? Nah, kalau bisa, supaya tidak rontok itu bagaimana triknya Mas Rehan? Supaya bisa buahnya itu bisa kayak seperti itu, banyak. Ya kalau untuk rontok itu pasti ada. Soalnya ada 2 faktor. Yang pertama faktor nutrisinya yang kurang, jadi buah itu tidak berkembang lalu layu dan rontok. Dan faktor yang kedua adalah jamur. Nah kalau untuk faktor jamur, biasanya kita menggunakan insektisida sama fungisida. Nah kemudian kita semprotkan ke buahnya. Kita biasanya semprot seminggu 2 kali seperti itu. Nah ini ada contoh kalau kita penyemprotannya terlambat atau kita dosisnya kurang, jadi anggur ini akan rusak seperti ini. Ini karena jamur. Ini faktor jamur. Ini pemirsa salah satu contoh buah yang rusak ketika pembuahannya itu pas musim penghujan seperti sekarang. Nah, ini mungkin karena juga faktor curah air yang tinggi sehingga bisa kena jamur. Ya Mas ya, seperti itu Mas ya. Betul. Jadi kalau untuk resikonya kita tidak menggunakan UV, nah seperti ini contohnya. Jadi jamur bisa nyerang kapan aja. Dan untuk penyemprotan pun kadang-kadang tidak mumpuni. Nah, kalau yang pengalaman yang saya alami seperti itu. Ini memang kelihatan dari yang kena hujan langsung, daun sama buahnya agak rusak Mas Rehan ya. Iya betul. Nah, tapi yang pakai UV itu bagus-bagus, daunnya juga bagus-bagus, buahnya juga bagus-bagus. Oke. Nah kalau untuk kita sendiri, kita menggunakan plastik UV Pak. Nah jadi anggur itu terhindar dari hujan, tapi untuk cahaya matahari dia selalu tercukupi. Nah kalau menggunakan plastik UV, kita bisa membuahkan setiap bulan kapan aja. Nah kalau tidak menggunakan plastik UV, saran saya pembuahannya waktu musim panas. Karena kalau musim hujan, anggur kebanyakan nanti bisa terkena jamur seperti itu. Untuk mengantisipasi supaya kebutuhan nutrisi ini cukup, tadi sudah dikasih pupuk, itu ada tambahan lagi nggak Mas Rian? Biar buahnya tidak rontok. Nah kalau untuk tambahan, kita menggunakan kotoran kambing untuk tambahan nutrisinya. Ini kita baru coba kurang lebih 3 bulanan. Takarannya satu pohon 1 ember kecil, 1 ember atau kurang lebih ya 2 gayung lah. Mas Rehan, saya mengucapkan terima kasih. Mas Rehan telah memberikan informasi, memberikan ilmu pada kami, pada pemirsa, supaya nanti kedepannya untuk budidaya tanaman anggur ini bisa berhasil seperti Mas Rehan. Saya ucapkan terima kasih. Matur nuwun Mas Rehan. Mantap Mas Rehan. Salam pertanian, tetap semangat, jaga